SS Aldi Setiawan dengan NIM 1016012524906. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan marketing plan PT Sanbe Pharma. PT Sanbe Pharma merupakan salah satu perusahaan farmasi nasional yang telah berdiri sejak tahun 1954 di Bandung. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pemain utama di industri farmasi Indonesia dengan lebih dari 500 produk yang telah terdaftar BPOM, serta jaringan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 20 negara. Dengan estimasi pendapatan mencapai 8,2 triliun pada tahun 2024. Sanbe Pharma memiliki posisi yang kuat, terutama pada kategori anti-infeksi, namun di tengah persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen ke arah digital, perusahaan perlu melakukan transformasi strategi pemasaran agar tetap relevan dan kompetitif. Tujuan pemasaran PT Sanbe Pharma disusun lengkap menggunakan konsep SMART agar dapat terukur dan realistis. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan penjualan sebesar 15% pada akhir tahun 2025. Selain itu, perusahaan juga menargetkan menjangkau 3 juta konsumen melalui platform digital, menambah 500 rumah sakit dan klinik sebagai mitra distribusi, serta mencapai posisi top 2 brand recall pada kategori vitamin dan suplemen. Tidak hanya itu, perusahaan juga menargetkan ekspansi ke 5 negara baru dan meluncurkan 8 produk baru untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kemudian, berdasarkan analisis SWOT, PT Sanbe Pharma memiliki kekuatan berupa pengalaman lebih dari 70 tahun, jaringan distribusi yang luas, serta kapasitas produksi yang besar dan bersertifikasi. Namun perusahaan juga memiliki kelemahan, yaitu ketergantungan pada bahan baku impor, serta penetrasi digital yang masih belum optimal. Dari sisi peluang, pertumbuhan industri farmasi yang stabil dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan menjadi faktor yang sangat mendukung. Namun, perusahaan juga menghadapi ancaman seperti persaingan ketat, fluktuasi nilai tukar, serta regulasi pemerintah yang dinamis. Kemudian, segmentasi pasar PT Sanbe Pharma dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu profesional medis, konsumen OTC, institusi B2B, dan pasar ekspor. Target utama perusahaan adalah konsumen OTC, yaitu masyarakat usia 25 hingga 55 tahun yang membutuhkan produk kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses. Selain itu, perusahaan juga menargetkan tenaga medis sebagai pengguna produk etikal, serta institusi seperti rumah sakit dan pemerintah sebagai pembeli dalam jumlah besar. Segmentasi ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang luas dengan pendekatan yang berbeda. Kemudian, dari sisi produk, PT Sanbe Pharma memiliki berbagai kategori seperti antibiotik, kardiovaskular, vitamin, dan neuraceuticals. Strategi yang dilakukan adalah mempertahankan produk unggulan, melakukan inovasi seperti pengembangan vitamin baru, serta meluncurkan produk berbasis tren kesehatan seperti suplemen dan produk preventif. Selain itu, perusahaan juga menargetkan konsumen muda dengan menghadirkan produk dalam bentuk yang lebih modern seperti effervescent dan gummy. Kemudian, dalam strategi harga, PT Sanbe Pharma menerapkan pendekatan yang berbeda sesuai segmen pasar. Untuk produk etikal, harga dibuat kompetitif dengan mempertimbangkan efisiensi biaya murah bagi rumah sakit. Untuk produk OTC digunakan seperti strategi penetration pricing agar dapat menjangkau konsumen massal. Sedangkan untuk produk premium digunakan strategi hingga harga yang lebih tinggi untuk mencerminkan kualitas dan inovasi. Dari sisi distribusi, perusahaan memanfaatkan jaringan apotek, rumah sakit, retail modern, serta platform digital seperti e-commerce dan aplikasi kesehatan. Strategi promosi menjadi fokus utama dalam marketing plan ini. PT Sanbe Pharma akan mengoptimalkan digital marketing melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten edukasi kesehatan.
Selain itu, perusahaan juga melakukan kerjasama dengan tenaga medis melalui program edukasi dan medical representative untuk meningkatkan awareness secara luas. Digunakan juga strategi above the line seperti iklan televisi dan billboard. Sementara itu, strategi below the line dilakukan melalui program loyalitas apotek, sponsorship event kesehatan, serta pemberian sampel produk kepada tenaga medis. Kemudian, untuk mendukung implementasi strategi pemasaran, PT Sanbe Pharma mengalokasikan anggaran sebesar 120 miliar pada tahun 2025. Anggaran ini difokuskan pada aktivitas digital marketing serta pengembangan distribusi. Implementasi strategi dibagi dalam 4 kuartal, dimulai dari rebranding dan peluncuran digital di kuartal pertama, ekspansi pasar dan promosi di kuartal kedua dan ketiga, hingga evaluasi dan pengembangan strategi di kuartal keempat. Jadi, sebagai kesimpulan, PT Sanbe Pharma memiliki potensi besar untuk terus berkembang di industri farmasi Indonesia. Dengan strategi pemasaran yang berfokus pada digitalisasi, inovasi produk, dan penguasaan distribusi, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih.